Maraknya pemberitaan kasus kekerasan seksual di beberapa media semakin mencuat setiap tahunnya. Kejadian itu dimulai dari lingkup internal hingga eksternal, ranah pribadi atau publik. Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Meski dalam skala nasional, tak bisa dipungkiri kasus kekerasan seksual juga terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kalimantan Barat. Data itu mendasari adanya rasa tidak aman terhadap diri sendiri maupun orang sekitar dalam beraktivitas sehari-hari. Dari perasaan tidak aman tersebut, beberapa perempuan dan anak perempuan mengikuti bela diri sebagai penumpang dalam melindungi dirinya sendiri. Saya bertemu dengan Ferawati, salah seorang mahasiswi yang mengikuti Karate Inkai. Ia akan berbagi cerita terkait pengalaman pribadinya terhadap kekerasan seksual yang pernah ia lihat, serta alasan kenapa ia mengikuti bela diri. Kita lebih hati-hati sih, kalau refleks juga kalau misalnya ada aneh gitu, lebih jaga diri itu pokoknya bukan hanya untuk kesehatan dan untuk prestasi juga pasti kan, dan lebih terutama sih menurut saya untuk jaga diri saya sendiri, karena kan saya sendiri tinggal di kota besar, kita nih kan di sini tinggal di kota besar, kita tahu kan orang itu gimana, tahu lah kota besar gimana, itu kan sepi, tapi nggak sepi amat, udah jadi segini gitu loh. Teman saya itu emang ya tadi kan kakak bilang gini, kita berpakaian seksi itu udah style kita kan, dan itu tuh udah bukan, kita juga udah, teman aku tuh udah pakai baju yang udah tertutup, dia kan jalan duluan, saya sudah duluan, bertiga, dia tuh udah pegang apa itu, tahu nggak apa yang refleks saya kejar apa itu, lalu dia gas motornya, bener, dia kata kalau dia tuh nggak sadar kalau ini disentuh, saya tuh tahu lihat, pokoknya aku kayak, pokoknya tuh bagian sebelah sini. Dan itu refleksnya aku tuh mau kejar apa itu, lalu dapat enggak, dia kan nggak setir motor, aku lari. Karisman Samosir adalah salah satu pelatih karate dari cabang Inkai. Dengan pengalaman di bidang karate, ia akan membagikan beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi pelaku kekerasan seksual. Mereka minimal langkah pertama berteriak itu udah modal senjata perlindungan. Oke, berteriak ya Sanjay. Berteriak itu udah langkah awal untuk dan perlindungan diri. Untuk melakukan sesuatu itu kembali ke tenangan, menghadapi situasi, mengontrol diri. Kayak ini sebenarnya. Artinya dengan menguasai diri kita bisa melihat situasi keadaan kita, posisi kita di mana. Artinya kalau kita kembali ke alam, Tuhan menyediakan semua apa yang ada di situ untuk melindungi diri kita. Pertama, udah pasti daerah yang paling rawan muka, ya, leher, ya. Terus yang paling gampang kelamin, itu aja sih. Itu aja. Nah, yang paling gampang. Selain perlindungan dari bela diri, saya bertemu dengan Eka, salah satu anggota LBH Pontianak, ingin menanyakan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual itu sendiri. Ada aturan khusus yang betul-betul mengatur sih. Kalau sekarang kan kalau kita buka peraturan perundang-undangan itu misalnya mengenai apa-apa saja sih undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai perempuan terkait dengan persiulan itu, apakah misalnya dia masuk nggak dalam undang-undang terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi atau terhadap perempuan itu, masuk nggak dia dalam undang-undang perlindungan hak asasi manusia, masuk nggak dia dalam undang-undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya menurut saya sih belum ada. Yang banyak orang sekarang ingin istilahnya itu ya semacam dibuat lex spesialis ya, kalau itu istilahnya. Kayak misalnya undang-undang kan gini ya, di KUH kan ada yang namanya KUHP nih. KUHP ini kan lex generali istilahnya, atau aturan yang bersifat umum, kodifikasi. Iya, habis itu ada yang namanya lex spesialis, aturan yang bersifat khusus. Lex spesialis berobat legi.
leg generali, artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Di sisi lain, saya meminta pandangan Viva, seorang psikolog, terkait bela diri dan kekerasan seksual itu sendiri. Nah itu tadi, kalau orang tersebut sering melatih, kemungkinan bisa. Tapi orang tidak melatih, apalagi tidak terlatih, tentu sistem saraf namanya amigdala yang akan mengambil alih diri, sehingga tidak berdaya, tidak berani berteriak. Kalau orang yang terlatih refleksnya atau anggaplah dia ikut bela diri apapun, mungkin ada orang megang dia berani menolak atau berani menggerakkan badannya lah. Gini, jadi tindakan preventif itu juga harus tetap digencarkan ke kalangan bawah, lapisan paling luas masyarakat. Itu harus digencar untuk edukasi pencegahan pelecehan seksual dari anak sampai dewasa, itu harus dikasih tahu. Nah, kalaupun untuk preventifnya misalnya anak ikut bela diri, sah saja gitu loh. Tapi bela diri tidak menjamin seseorang akan terhindar. Mungkin bisa melindungi kita walaupun tidak 100%. Kalau menurut aku bela diri itu pastinya penting, dan juga lebih dari itu seru ya, maksudnya kayak sekalian olahraga gitu, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Dan kalau misalnya kita melakukan bela diri, I think if you like it, why not? Cuman masalahnya kita memang harus memproteksi diri, tapi nggak semua orang memproteksi dirinya itu dengan bela diri, dan nggak semua orang punya misalnya fasilitas untuk belajar bela diri dan segala macam. Kalau ngomongin proteksi diri, itu semua orang harus memproteksi diri sendiri. Tapi kalau ngomongin hal ini juga ada notions yang menurut aku salah, di mana orang-orang selalu mikir, oh kamu perempuan misalnya harus melindungi diri dengan cara pakai ini. Sebenarnya yang harus kita lakukan itu bukan bukan menyuruh si perempuan pakai apa, tapi mengedukasikan si laki-laki biar nggak melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual kayak gitu. Dan sebenarnya itu harus diajarkan ke semuanya, karena perempuan maupun laki-laki itu bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual gitu. Dan jika itu terjadi, kita punya pelindungan hukum, payung secara hukum, yaitu RUU PKS. Makanya kenapa RUU PKS itu sangat penting untuk disahkan.